Dalam sejarah manusia, peradaban yang paling pertama muncul adalah peradaban Sumeria sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Peradaban ini adalah peradaban kuno yang paling maju. Juga, tidak heran Sumeria sangat subur dan makmur karena diapit dua sungai besar, yaitu Tigris dan Efrat. Yang lebih mengagumkan dari peradaban Sumeria adalah sistem tulis yang mereka ciptakan. Karena peradaban inilah yang pertama kali menciptakan sistem tulis dan mengakhiri zaman prasejarah. Seiring berjalannya waktu, tulisan ini digunakan untuk menulis cerita-cerita, bahkan kepercayaan yang mereka yakini benar adanya. Dan akhirnya, dalam kepercayaan itulah muncul sosok yang mereka yakini perkasa, agung, dan bahkan dianggap sebagai pencipta manusia. Selamat datang di Labirin Waktu. Kali ini, saya akan membawakan cerita mitologi yang berasal dari peradaban Sumeria. Mitologi ini tentunya menceritakan kepercayaan bangsa Sumeria tentang entitas yang dilambangkan sebagai asal-muasal alam semesta. Lalu, siapakah mereka? Dan bagaimanakah alam semesta tercipta? Baiklah kalau begitu, siapkan kopi, siapkan imannya, karena kita akan masuk ke pembahasan yang mungkin mengguncang iman kalian. Tanpa panjang lebar, mari masuk ke pembahasan. Pada abad ke-19 dilaksanakan penggalian sisa peninggalan istana dari peradaban Assyria, salah satu peradaban yang hidup bersama peradaban Sumeria. Dan di antara hasil peninggalan tersebut ditemukan prasasti bangsa Sumeria berupa 14 tablet batu yang menceritakan makhluk yang kuat, suci, dianggap dewa atau orang langit, dan terhubung dengan bintang-bintang yang mereka sebut sebagai Anunnaki. Menurut peneliti, cerita Anunnaki ini sebenarnya tidak mutlak sebagai satu cerita yang utuh. Artinya, cerita Anunnaki terpotong-potong, bahkan berbeda antara beberapa tablet dengan tablet lain. Dan mereka juga menyimpulkan kalau Anunnaki bukan subjek utama dalam beberapa tablet tersebut. Lalu arkeolog pun menyimpulkan kalau tiap cerita yang di dalamnya terdapat kisah Anunnaki bahkan berasal dari peradaban yang berbeda-beda, terpisah secara budaya, bahasa, dan waktu selama ribuan tahun. Terdapat salah satu teks yang ada di dalam salah satu tablet. Disebutkan kalau Anunnaki merupakan keturunan dari An atau Anu sebagai dewa langit, dewa yang paling agung, dan Ki, dewi bumi. Lalu lahirlah dewa Enlil. Lalu Enlil menurunkan dewa-dewa lain termasuk Anunnaki. Jadi Anunnaki di sini berarti keturunan dewa An yang merupakan dewa langit, atau bisa disebut sebagai anak-anak langit. Di dalam Epic of Gilgamesh, kisah yang ditulis bangsa Sumeria sekitar 2000 tahun sebelum Masehi yang menceritakan perjalanan hebat Raja Sumeria yang bernama Gilgamesh, manusia 2/3 dewa. Ada bagian yang menceritakan ketika Enkidu yang merupakan sahabat Gilgamesh telah mati. Ada banyak bagian yang menggambarkan perjalanan jiwanya ke dunia bawah. Di sana, Anunnaki disebutkan sebagai hakim-hakim dunia bawah. Kutipan dari salah satu prasasti berbunyi, Anunnaki, penulis takdir, berkumpul dan duduk. Mereka menetapkan kematian Enkidu. Dan di tablet 12 Epic of Gilgamesh, Gilgamesh berusaha memanggil roh Enkidu dari dunia bawah. Saat itu, digambarkan dunia bawah sebagai tempat yang dikendalikan oleh Anunnaki. Di hadapan 7 Anunnaki, hakim dunia bawah, Enkidu berdiri untuk diadili. Kutipan dari terjemahan dari tablet tersebut. Anunnaki disebutkan sebagai dewa-dewa yang mengatur nasib dan kehidupan setelah mati. Mereka bukan hanya pengatur hukum di bumi, tapi juga mengadili jiwa-jiwa di dunia bawah. Dan disebutkan juga kalau jumlah Anunnaki ada 7. Beda cerita pula di dalam epik Atrahasis yang ditulis oleh bangsa Babilonia sekitar 1700 tahun sebelum Masehi. Anunnaki merupakan dewa-dewa senior. Mereka tidak bekerja. Yang bekerja adalah dewa kelas bawah yang disebut sebagai Igigi. Igigi bekerja untuk mengurusi bumi dan juga melayani Anunnaki.
seperti menggali sungai, membangun tanah, dan mengelola bumi. Namun, suatu ketika, Igigi lelah dengan ini semua dan mulai memberontak. Dan dari sinilah awal mula manusia diciptakan. Muncul sebuah ide dari Enki, salah satu dari Anunnaki, untuk mencampur tanah liat dengan darah dewa junior yang dikorbankan. Dan jadilah manusia yang diciptakan untuk menggantikan Igigi sebagai budak Anunnaki. Namun, ketamakan dan kebisingan yang dihasilkan manusia membuat Enlil marah, yang akhirnya Enlil mengirimkan penyakit, kelaparan, dan akhirnya banjir besar untuk mengurangi populasi manusia. Tapi Enki yang melihat itu merasa kasihan. Lalu Enki menyuruh seorang manusia bijak, utusannya yang bernama Atrahasis. Atrahasis diberi perintah untuk membangun bahtera besar dan membawa seluruh jenis makhluk hidup untuk bertahan dari air bah atau banjir yang dapat menyelapkan seluruh dunia. Setelah selamat, Enlil pun akhirnya menyadari kalau keberadaan manusia penting untuk memenuhi kebutuhan Anunnaki. Lalu Atrahasis pun diberi ampunan, batas umur manusia ditetapkan dan manusia tetap menjadi budak Anunnaki. Berbeda kisah lagi dengan yang ada di Epik Enuma Elis. Epik ini ditulis sekitar abad 12 sebelum Masehi di peradaban Babilonia, yang dimana nama Enuma Elis sendiri diambil dari kata pertama di teks tersebut yang artinya saat di atas. Di dalam epik ini, Anunnaki tidak diceritakan secara personal, tapi diceritakan sebagai kelompok besar yang sangat memengaruhi cerita. Diceritakan kalau pada awalnya hanya ada dua dewa primordial, yang berarti ada sebelum segala sesuatu ada, yaitu Apsu, dewa yang melambangkan air tawar, dan Tiamat, dewi yang melambangkan air asin. Mereka berdua adalah personifikasi dari dua elemen tersebut. Jadi bisa dibilang mereka tercipta dari keberadaan unsur air itu sendiri, bukan dari sesuatu sebelumnya. Dalam mitologi ini, Apsu dan Tiamat sudah ada dari awal sebagai kekuatan purba yang kemudian bercampur dan melahirkan generasi-generasi dewa berikutnya. Dari mereka lahir dewa-dewa baru seperti Lahmu, Lahamu, Anshar, Kishar, Anu, dan seterusnya. Anunnaki muncul dari generasi dewa-dewa ini. Mereka keturunan dari dewa-dewa besar seperti Anu dan Ea atau Enki. Seiring waktu, semakin banyak dewa-dewa muda yang dilahirkan. Namun, hal ini juga membawa berita buruk karena semakin banyak kebisingan dan kegaduhan yang dibuat oleh dewa-dewa ini, yang akhirnya memancing kemarahan Apsu, ayah dari semua dewa. Karena merasa ketenangannya hilang, Apsu pun berencana membunuh mereka semua. Enki yang mengetahui rencana itu panik dan menyusun rencana untuk menyerang Apsu. Dengan kecerdasan dan kekuatannya, Apsu pun akhirnya berhasil dibunuh. Dan hal itu pun membuat Tiamat, ibu dari semua dewa, murka. Tiamat yang murka menciptakan pasukan monster seperti naga, ular raksasa, dan lain-lain untuk melawan para dewa muda termasuk kelompok Anunnaki. Ada seorang dewa yang paling kuat bernama Marduk. Dia maju sebagai pemimpin perang dan dia berjanji jika memenangkan perang ini, dia akan menjadi raja para dewa. Semua dewa termasuk Anunnaki mendukung Marduk dan mengangkatnya sebagai pemimpin perang. Perang kosmik pun tak terhindarkan antara Marduk melawan Tiamat. Dan singkat cerita, Marduk dan dewa-dewa muda memenangkan perang. Tubuh Tiamat dibelah menjadi langit dan bumi. Dunia yang kita kenal tercipta. Lalu Marduk berencana membangun dunia. Dan disinilah peran Anunnaki untuk membangun dunia. Dalam kutipan teks Enuma Elis ditulis, Marduk membentuk stasiun-stasiun bagi para Anunnaki, menetapkan 300 di langit, 300 di bumi. Namun, tugas untuk menata kosmik dan membentuk dunia masih sangat berat untuk mereka. Marduk pun memiliki solusi untuk menciptakan manusia dari darah Kinu, sang pemimpin pasukan Tiamat, dengan tanah liat. Aku akan menciptakan manusia supaya mereka memikul beban para dewa, ucap Marduk dalam salah satu kutipan. Setelah terciptanya manusia, mereka diberi tugas untuk melayani Anunnaki, membuat dunia, dan menata keteraturan kosmos.
Manusia di Enuma Elish memang diberi peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dunia dan kosmos, meskipun mereka tidak sekuat para dewa. Jadi, bisa dibilang manusia itu semacam makhluk yang memiliki potensi besar, meskipun tetap berada dalam tata urutan yang lebih rendah dari para dewa. Hingga akhirnya terciptalah dunia dan keteraturannya. Dari semua kisah Anunnaki yang saya bawakan, mungkin hanya sebagian dan tidak semua. Masih banyak cerita Anunnaki yang beragam dan mengalami perubahan. Dari perbedaan cerita ini, kemungkinan penyebabnya adalah peradaban yang membawakan ceritanya. Tapi besar kemungkinan masih banyak lagi cerita-cerita di dalam prasasti yang menceritakan Anunnaki belum ditemukan, atau bahkan tidak menutup kemungkinan kalau bukti-bukti sejarah tersebut hancur di telan alam, menggantung ceritanya dan meninggalkan misteri yang mungkin tidak akan terpecahkan. Untuk episode selanjutnya, akan saya ceritakan teori modern tentang Anunnaki. Teori yang diceritakan oleh Zecharia Sitchin, yang mengatakan kalau Anunnaki adalah penghuni planet lain atau alien. Silakan kalian berkomentar, bagaimana pendapat Anda untuk mitologi ini? Bagaimana pandangan kalian? Dan jangan lupa untuk mengoreksi saya jika ada kesalahan dalam pembawaan cerita. Tetap stay dan tonton episode selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi di Labirin Waktu.